Namanya Nabas. Nabas adalah seorang pria sederhana. Setiap pagi sebelum ayam jantan berkokok, ia sudah bersiap-siap pergi bekerja. Pakaiannya penuh noda semen. Tangannya kasar oleh cangkul dan batu, dan wajahnya selalu dibasahi keringat, tapi tidak pernah sekalipun ia mengeluh dan membasahi wajahnya dengan air mata. Nabas bukan seorang pejabat. Bukan pula PNS, ataupun pekerja kantoran. Dia hanyalah seorang kuli bangunan. Meski penghasilannya tak seberapa, Nabas bekerja dengan sangat gigih dan penuh keikhlasan. Setiap bata yang ia susun, setiap dinding yang ia plester, semuanya ia bayangkan sebagai bentuk cinta untuk rumah tangganya. Bukan sekadar rumah fisik, tapi rumah dengan arti yang lebih dalam, yakni keluarga. Tapi istrinya, Sebina, tak pernah benar-benar melihat ketulusan hati Nabas. Seandainya Nabas jadi pegawai kantoran, setidaknya nasibku tidak sesengsara ini. Katanya suatu hari, sambil melipat baju dengan wajah cemberut. Nabas hanya tersenyum tipis. Ia tak pernah membalas dengan marah. Dalam hati ia tahu Sebina lelah. Tapi ia juga lelah. Bedanya, Nabas lebih memilih diam. Setiap malam Nabas pulang dalam keadaan letih. Tubuhnya pegal, bajunya kotor, tapi yang paling menyakitkan adalah ketika ia masuk rumah dan hanya disambut dengan keluhan. Suatu malam Nabas pulang larut sambil membawa oleh-oleh, sebungkus nasi padang yang dulu jadi favorit Sebina. Pasti istriku senang melihat nasi padang ini. Ah, semoga saja begitu, kata Nabas sambil melangkah masuk ke rumah dengan menghenteng sebungkus nasi padang di tangannya. Tapi yang terjadi, kamu lebih mementingkan pekerjaanmu daripada aku. Kamu tidak pernah ada buat aku. Nabas terdiam. Ia menatap tangan kasarnya, lalu memandang wajah istrinya yang semakin jauh. Tak sepatah kata pun ia bicara. Hanya lelah yang ia rasa. Hari demi hari berlalu. Nabas tetap bekerja, tetap tulus berjuang. Tapi hatinya mulai lelah. Ia mulai merasa bahwa apapun yang ia lakukan tak akan pernah cukup di mata Sebina. Hingga suatu hari, Nabas jatuh dari lantai 2 saat sedang bekerja. Tulangnya patah. Ia dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Selama itu, Sebina tak pernah datang. Tidak sekalipun ia datang melihat suaminya. Ketika akhirnya Nabas pulang ke rumah, hanya tetangganya yang membantu. Sebina tetap diam di kamar. Tak satu kata pun ia ucapkan. Seakan tak pernah terjadi apa-apa. Di puncak lelahnya, Nabas ingin mengeluarkan semua unek-unek dan beban yang ia rasa. Malam itu, Nabas memutuskan menulis sebuah surat. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan semua yang selama ini ia pendam. Isi suratnya kurang lebih seperti berikut. Sebina, aku bukan pria hebat. Aku tidak punya gelar tinggi atau penghasilan besar. Tapi aku selalu bekerja dengan keringat merah. Dengan cinta dan ketulusan. Aku kira itu cukup. Tapi ternyata aku salah. Cintaku mungkin terlalu diam untuk kamu dengar. Sebina, maaf kalau aku lebih sering terlihat bersama batu bata daripada bersamamu. Tapi batu bata itu aku susun bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Untuk impian kita di masa depan. Kalau suatu hari aku tak bisa lagi bekerja, semoga kamu bisa ingat bahwa semua yang berdiri di sekelilingmu sekarang ini dibangun dengan cinta dan ketulusan. Meskipun tak pernah kamu lihat itu. Akhirnya, Sebina cintaku. Terima kasih atas semua pelajaran hidup ini. Aku tak lagi memaksamu untuk menerima kekuranganku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Nabas meletakkan surat itu di meja, lalu ia pergi keluar rumah. Ia tak pergi jauh. Ia hanya ingin mencari udara segar. Dan sejenak membuang penat. Tapi Sebina membaca surat itu malam itu juga. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis.
Ia menangis bukan karena kehilangan Nabas, tapi karena akhirnya menyadari Nabas yang ia pikir tidak pernah peduli dengannya, justru sedang mencintainya dengan cara paling berat, dengan tulus, tanpa pamrih, lewat kerja keras dan dalam diam, dia membangun segalanya. Cinta tak selalu datang dalam bentuk bunga, pelukan, atau kata-kata manis. Kadang ia hadir dalam bentuk peluh, luka di tangan dan kaki yang letih menapak tanah. Tapi cinta tetaplah cinta, walau sering tak terlihat. Sampai akhirnya ia pergi.